Lebaran, saatnya berkumpul dengan keluarga handai tolan, saat yang menyenangkan, silaturahmi, makan bersama. Bagi yang mudik, ini juga saatnya melepas rindu pada keluarga yang sudah lama tak berjumpa. Tapi tunggu dulu, untuk yang akan pergi mudik, sudah melakukan cek listrik belum? Saat meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, sebaiknya mengecek listrik untuk menghindari hal-hal seperti korsleting, kebakaran, dan tagihan listrik membengkak. Matikan aliran listrik yang dianggap tidak perlu, buatlah daftar alat elektronik jika dibutuhkan, seperti AC, TV, kulkas, kompor listrik, serta lainnya, guna menghindari bahaya kebakaran. Cabut aliran listriknya, jangan hanya sekedar mematikan tombol off. Jika kamu memutuskan untuk membiarkan lampu depan atau lampu lain tetap menyala, pastikan kondisi lampu depan dalam keadaan baik. Atau lebih baik lagi apabila memasang lampu dengan sensor cahaya yang hanya menyala jika malam menjelang. Lalu bagaimana dengan token listrik pintar? Kamu tidak mau bukan? Bila lelah pulang mudik dan harus bertemu rumah yang gelap, cek juga token listrik pintar di rumah Anda. Apakah sudah cukup untuk ditinggalkan selama hari-hari mudik? Jika belum, segera diisi. Cek listrik sebaiknya dilakukan sesaat sebelum pergi mudik. Jika sudah dilakukan, jangan lupa pamit dengan tetangga untuk silaturahmi dulu sekedar titip rumah. Karena silaturahmi itu selalu berbuah baik. Selamat mudik dan hati-hati di jalan. 107.7 FM Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali Bang Dipa Usman kembali hadir menemani ruang dengar Mitra JIC. Tentunya di program Spirit JIC hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik seputar sosialisasi listrik oleh tim dari Leader K3L dan Keamanan PLN Puspampro UPMK 1. Nah, Mitra JIC hari ini bersama Mas Ferry Setiawan tentunya hadir menemani ruang dengan Mitra JIC bicara seputar edukasi K3 berkaitan dengan aman dan handal listrik di rumah kita. Nah, untuk Mitra JIC yang ingin bergabung bersama kita, silakan bisa bergabung melalui SMS center kami di 081215549288 dan insya Allah pertanyaan yang Mitra JIC kirimkan kita akan jawab hari ini. Nah, langsung saja kita akan menyapa ada Mas Ferry. Assalamualaikum Mas Ferry. Waalaikumsalam Bang Dipo. Apa kabar? Sehat ya? Baik, alhamdulillah, senang sekali kita bisa ketemu dan ini pertemuan kedua kita berkaitan dengan edukasi K3 ya untuk Mitra JIC. Nah, sebelum itu kami persilakan dulu Mas Ferry untuk menyapa Mitra JIC. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum teman-teman Mitra JIC. Ketemu lagi dengan saya Ferry dari tim Leader K3 dan Keamanan PLN Puspampro. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat dan membantu teman-teman JIC semua untuk solusi listrik di rumah. Iya, terima kasih Mas Ferry atas sapaannya untuk Mitra JIC dimanapun berada yang bergabung melalui YouTube JIC TV, Facebook Radio JIC dan 107.7 FM. Nah, Mitra JIC hari ini kita akan bicara seputar aman dan handal berkaitan dengan listrik ya di rumah kita. Ini dari edukasi K3. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, edukasi K3 itu maksudnya apa itu K3? Iya, Mas Ferry. Jadi Bang Dipo, kalau kita dengar istilah K3, K3 itu kan keselamatan, kesehatan, kerja. Nah, kalau di listrik juga ada juga istilahnya keselamatan ketenaga listrikan. Nah, itu adalah bagian agar kita semua selamat dalam beraktivitas yang hubungannya dengan listrik. Oke. Jadi apapun nanti kegiatannya kita bisa aman, kemudian keluarga kita juga aman, kemudian siapapun yang bekerja sama kita juga aman. Nah, kalau di PLN kan kemarin kita juga sempat singgung ya, ada 4 hal, yaitu pertama keselamatan pekerjanya, kemudian ada instalasinya, kemudian ada keselamatan ke masyarakat umum, itu yang penting. Dan yang terakhir adalah keselamatan dengan lingkungan. Jadi lingkungan juga tetap harus kita perhatikan, harus bahwa produksi listrik sampai dengan distribusi dan penggunaannya tetap aman untuk lingkungan dan aman untuk anak cucu kita nanti. Iya, artinya dengan
K3 ini semoga ini bisa kita terapkan di rumah masing-masing ya, karena kita kan cakupannya kepada mitra JIC yang tentunya yang ada di rumah, walaupun K3 ini bukan hanya di rumah tapi di keseluruhan ya. Iya, betul mulai sekali, dari Bang. tenaga kerjanya, kemudian bagi orang yang di rumah juga harus menerapkan yang namanya K3 ini. Iya, betul sekali. Dan kemarin kan kita sudah sempat membahas yang mengenai tenaga kerja. Betul. Hari ini kita akan fokus ke yang di rumah tangga dan rumah. Gitu. Ini yang paling penting banget nih Mitra JC ya, bicara tentang rumah. Kadang ibu-ibu tuh terutama ya bapak-bapak juga lah ya. Pengen tuh yang namanya ketika dia punya listrik, dia tuh maunya aman, kemudian juga hemat yang pasti ya, supaya tidak terlalu boros listrik. Nah ini ada tips-tipsnya nggak ini untuk kita sebagai yang ada di rumah bisa lebih hemat listrik? Nah itu seperti apa itu? Iya, untuk tips insya Allah kita ada Bang Dipo. Itu apa tuh? Tapi yang pertama kita kenal dulu dengan yang namanya tanggung jawab listrik dulu. Oh, tanggung jawab listrik. Iya, jadi sebelum kita masuk ke tips, kita kenal dulu tanggung jawab listrik. Jadi tanggung jawab listrik untuk instalasi itu dari trafo kita, dari saluran listrik itu. Kalau kita lihat di sini ada gambar ya. Iya. Di belakang kita itu ada tiang listrik. Dari tiang listrik itu sampai ke rumah pelanggan, nanti di kWh meter. Jadi kalau rekan-rekan nanti lihat di kWh meter, sampai di situ saja tanggung jawab kita di PLN itu untuk tanggung jawab listriknya. Nah, dari kWh meter itu kemudian masuk ke dalam rumah itu nanti dari tanggung jawab pemilik rumah itu sendiri. Nah, disitulah kita harus jelas bahwa PLN tidak masuk ke instalasi yang ada di rumah masing-masing, sehingga nanti kita berikan tips dan mudah-mudahan tips ini bisa berguna. Jadi tips yang pertama adalah bahwa pastikan semua peralatan listrik yang di rumah itu menggunakan standar nasional Indonesia atau SNI. Kita kenal dengan SNI ya, betul sekali gitu. Oh, ternyata listrik itu ada SNI-nya juga ya? Ada SNI-nya juga untuk peralatannya, Bang. Iya. Nah, kemudian yang kedua yang sering kita jumpai untuk perumahan di padat penduduk adalah pencahayaan yang kurang. Jadi kenapa pencahayaan itu penting? Karena kalau pencahayaannya kurang, otomatis lampu itu akan nyala 24 jam, Bang Dipo. Jadi lampu yang menyala 24 jam ini akan menambah jumlah pemakaian listrik kita. Jadi usahakan kalau rumah itu punya jendela, maksimalkan untuk dimanfaatkan, dibuka. Jadi mengurangi jumlah pemakaian untuk lampunya itu tadi. Nah, kemudian yang kedua ini masih bersifat umum, yaitu gunakan peralatan yang hemat energi. Hemat energi. Peralatan-peralatan hemat energi itu banyak, tapi kadang kita tertipu dengan harga yang murah gitu ya. Jadi kalau teman-teman hati-hati juga, kalau dia itu dipasarkan di tepi-tepi jalan, tapi punya merek, tapi merek ini kita nggak tahu mereknya itu tidak ber-SNI atau sudah berstandar atau belum. Ya, jadi apapun produk yang teman-teman nanti beli, pastikan minimal dia itu sudah ber-SNI. Jadi itu nanti akan membantu menghemat dalam penggunaan secara rutinnya. Jadi itu. Kemudian yang tips yang selanjutnya adalah perhatikan kabel listrik yang ada di rumah teman-teman. Bicara kabel nih, kayaknya ini pas banget ya. Itu gimana tuh kalau kabel? Iya, jadi kabel itu ada bermacam-macam ya. Kelihatannya mungkin sama, teman-teman melihat kabel listrik itu hanya satu bagian gitu ya. Yang penting bisa untuk lampu, bisa untuk semua. Yang penting nyala gitu ya. Yang penting nyala gitu ya. Ternyata nggak seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan kabel-kabel itu yang kawatnya kecil atau yang dia bentuknya serabut itu, dan dia digunakan untuk arus listrik yang besar, misalnya penggunaan yang besar itu kayak AC, kemudian TV, Magicom, kemudian kulkas, itu akan membuat listrik di rumah kita itu menjadi boros. Karena
aliran listriknya kan harusnya lancar, jadi nggak lancar, jadi macet. Sama kalau kayak kita di jalan, kalau macet kan lebih boros bahan bakar gitu ya, Bang Dipo. Itu listrik juga sama. Jadi kalau jalan atau kabelnya itu kecil, nanti mengakibatkan macet di listriknya itu. Sedangkan dia butuh banyak ini ya. Sedangkan dia butuh banyak. Jadi gunakan kabel-kabel yang 2,5 inch itu atau 2,5 mili itu untuk yang kebutuhan dengan kapasitas yang besar seperti tadi yang saya sebutkan. AC, kulkas gitu ya. Betul. Nah, kalau nanti yang agak kecil, misalnya hanya lampu, kemudian cas laptop, itu bisa menggunakan kabel dengan ukuran 1,5 mili, tapi pilih yang kawat. Gitu. Oke. Jadi untuk rumah-rumah yang sedang dibangun atau renovasi, usahakan gunakan kabel yang 2,5 atau 1,5. Itu Bang Dipo, itu akan menghemat cukup banyak karena tadi kita nggak perlu buang-buang sumber daya di perjalanan. Ya, ini menarik nih ya, bagaimana tips untuk hemat listrik ya dari kabel ya. Kalau perlu itu harus diperhatikan seperti apa. Nah, jadi listrik ini amat sangat penting ya bagi kehidupan kita. Tentu tanpa listrik seperti hidup tanpa apa ya bahasanya. Kita butuh banget lah intinya. Iya, kita kayak kehilangan pasangan gitu ya. Harus galau dulu. Iya. Nah, ini tadi sudah disampaikan mengenai rumah aman dan hemat ya serta handal, bagaimana kita mengatur pola perlistrikan agar senantiasa ketika sudah jatuh tagihan biasanya di temponya di tanggal 20 di tanggal 20 biasanya kita bisa senyum dengan kita bisa berhemat. Nah, saya mau tanya juga berkaitan dengan ini nih, Mas Ferry. Kan ini kita sedang lagi musim mudik nih. Mudik Lebaran. Dan kalau mudik tuh kan biasanya satu rumah itu kita tinggalkan. Tapi ada beberapa perabotan-perabotan seperti kulkas, kemudian yang memang tidak harus mati gitu ya. Kalau mati bisa rusak katanya kalau elektronik. Nah, ini supaya gimana nih? Ada tips mudik gak nih untuk bicara tentang listrik? Iya. Terima kasih. Untuk bisa meninggalkan rumah dengan aman. Betul. Bang Dipo ini bagus sekali ya untuk pas mudik sekali ini. Buat teman-teman juga sebelum mudik itu dipastikan dulu kelistrikan di rumah itu aman. Untuk apa? Untuk mencegah nanti adanya konsleting, kemudian kebakaran sama tagihan membengkak biasanya yang sering itu. Contohnya tinggi aja. Tahun-tahunnya tinggi aja. Atau kalau nanti yang teman-teman yang pakai listrik token, tahu-tahu habis saja, rumah gelap saja gitu ya. Jadi pertama, kalau sebelum kita mudik, pastikan lagi peralatan rumah yang kita nggak gunakan, misal TV ataupun Magicom atau AC itu kalau bisa selain mematikan perangkatnya, kalau bisa dicabut ini stop kontaknya. Ya, itu dicabut untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya korsleting atau masih ada arus yang mengalir. Gitu. Jadi itu dicabut. Kemudian untuk lampu, kan kita seringkali nyalakan lampu itu 24 jam ya. Betul, di depan ya. Di depan. Nah, sekarang itu kalau kita lihat di online itu sudah banyak yang lampu yang pakai sensor. Nah, kalau itu bisa diganti, jadi nanti jam 6 itu dia nyala, jam 6 sore nyala, jam 6 pagi kan mati. Jadi itu akan menghemat lumayan banyak nanti benar-benar. Yang lampu pakai sensor harganya juga nggak beda jauh dengan harga lampu yang LED standar SNI gitu Bang Dipo. Nah, kemudian jangan lupa yang terakhir itu pamit sama tetangga, sekalian silaturahmi dan titip rumah gitu ya. Itu kalau tips. Kalau perlu titip kunci juga ya, tapi dipercaya ya. Iya, dipercaya. Jangan dipasang plang itu. Rumah dalam pengawasan gitu. Ya, supaya nanti kan kita nggak tahu ya, kayak misalnya bapak saya itu juga gitu Mas Ferry, kalau misalnya kita mau pergi ke yang jauh-jauh, khawatir nanti kan ketika ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi, segera bisa amankan gitu. Betul. Iya.
Terus sama kalau kulkas ya, mungkin ada Nah, itu tambahan kalau kulkas juga. gimana ya? Karena kulkas itu kan hampir selalu nyala ya, mau kita tinggal ya. Jadi kalau kulkas itu relatif sudah aman, yang penting MCB di rumah kita itu kita pastikan bekerja. Iya, iya. Nanti bisa dicoba, Bang Dipo ini. Coba MCB-nya itu dimatikan secara manual gitu ya. Jadi kan kalau MCB yang baru, dia tinggal ada kayak saklar on off-nya. Coba aja nanti dimatikan. Kalau dimatikan itu geraknya normal, wajar, langsung cetek gitu ya. Itu berarti MCB-nya normal. Jadi kalau MCB-nya normal, insya Allah nanti kalau ada gangguan itu sudah diputus otomatis oleh MCB-nya itu. Ini khusus kulkas ya? Enggak, MCB ini bisa berlaku untuk semuanya. Kan kalau MCB itu kan... Oh, MCB itu yang biasa di depan rumah yang ini, saklar, bukan? Ya, kan ada 2 pengaman kita di rumah itu ya. Ya. Satu yang di meteran, kemudian di sisi seberang temboknya itu kan ada MCB yang Oh kayak iya, meterannya itu. oke, benar-benar. Nah, itu kalau ada konsleting apa, nanti itu yang bekerja. Oh, oke. Jadi kita harus pastikan bahwa MCB itu bekerja. Kemudian jangan sekali-sekali mengubah settingan. Ini kan kalau saya kan beberapa masih ketemu yang model sekring itu, yang dia pakai kawat. Ya, jadi rumah yang pakai kawat itu nanti itu jangan ditambah tebel kawatnya. Kadang kita nambah tebel kawatnya itu nanti kalau ada konsleting itu dia nggak putus, jadi terbakar dulu di perangkatnya itu. Tapi kalau sekringnya itu kawatnya itu masih sesuai yang standarnya, kalau dia itu nanti ada konsleting, dia otomatis putus kawatnya Bang Dipo. Jadi kalau udah putus, insya Allah listrik itu nggak menyebar kemana-mana. Oke. Nah, ini tips-tips yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ferry itu betul-betul kita praktekkan, terutama buat mitra JIC yang rencananya pengen mudik meninggalkan rumah berhari-hari. Tapi sejauh ini aman ya Mas Ferry ya, kalau misalnya kita tinggalkan listrik tetap berjalan begitu ya. Asalkan dicek lagi MCB-nya, kemudian juga kalau bisa barang-barang elektronik yang tidak dipakai kalau perlu dicabut stop kontaknya begitu. Mas Ferry, saya juga mau bertanya dong ini sebelum kita break ya. Kalau Bang Dipo juga sering kalau ini karena ini banget ya di kehidupan kita nih bicara tentang hemat listrik. Kayak misalnya wifi, kadang kita nggak cabut, kemudian misalnya TV tetap mencolok begitu ya di stop kontak. Sebenarnya dari segi biaya dari listrik itu sendiri, gimana itu Mas Ferry? Apakah itu masuk itu berjalan proses listriknya atau karena nggak dipakai TV-nya misalnya contoh? Itu gimana? Iya, jadi setiap perangkat elektronik yang sifatnya itu kan standby. Ya, yang standby Dipo ya. Maksudnya. Jadi TV, AC, wifi, wifi, AC yang nggak dicabut stop kontaknya, itu sifatnya standby. Jadi tetap ada arus listrik yang mengalir di sana gitu. Jadi mungkin nggak besar, tapi kalau banyak perangkatnya akan kerasa. Terutama wifi. Wifi itu kecil, tapi dia kan terus menerus ya. Betul. Nah itu ya lumayan lah pengeluaran untuk wifi itu. Terus kemudian microwave juga kalau ada teman-teman yang punya. Jadi setiap perangkat yang dia itu sifatnya standby itu tetap membutuhkan daya listrik. Jadi kalau ditinggal dalam waktu yang lama, memang tips dari kami lebih baik sebaiknya dicabut. Gitu. Karena kalau nanti tidak dicabut kan tetap ada arus yang mengalir di sana. Iya nih, ini penting banget nih informasinya Mitra JC ya. Kalau misalnya mau pergi jauh, mau pergi lama, nah itu harus segera dicabut ya agar arus listrik ini maksudnya lebih hemat lah sesuai dengan tema kita hari ini. Iya betul. Jadi kalau udah dicabut itu nggak ada arus lagi yang mengalir. Tapi kalau posisi standby masih ada arus yang mengalir. Iya. Dan kita juga nggak tahu kan perangkat nanti tetap kuat standby apa enggak gitu kan. Itu saja yang kita khawatirkan. Iya, baik. Mas Ferry, ini bicara tentang ini juga pengaduan. Seperti apa kalau misalnya kita tuh kadang suka mati lampu mendadak, kemudian juga kadang kan kalau di rumah tiba-tiba mati, cekrek lampunya mati gitu. Nah, kan kita kadang pengen telepon, pengen mengadukan informasi ini. Itu ke siapa? Tapi dijawabnya setelah jeda yang satu ini. Jadi
Buat Mitra JC jangan kemana-mana, masih bersama Bang Dipo. Jadi habis ini kita langsung juga nyapa Mitra JC yang sudah bergabung melalui SMS Center kita di 081215549288. Nanti pertanyaan Mitra JC kirimkan, insya Allah kita akan jawab. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, bersama Bang Dipo dan Pak Ferry Setiawan. Lebaran, saatnya berkumpul dengan keluarga handai tolan, saat yang menyenangkan, silaturahmi, makan bersama. Bagi yang mudik, ini juga saatnya melepas rindu pada keluarga yang sudah lama tak berjumpa. Tapi tunggu dulu, untuk yang akan pergi mudik, sudah melakukan cek listrik belum? Saat meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, sebaiknya mengecek listrik untuk menghindari hal-hal seperti korsleting, kebakaran, dan tagihan listrik membengkak. Matikan aliran listrik yang dianggap tidak perlu, buatlah daftar alat elektronik jika dibutuhkan, seperti AC, TV, kulkas, kompor listrik, serta lainnya, guna menghindari bahaya kebakaran. Cabut aliran listriknya, jangan hanya sekedar mematikan tombol off. Jika kamu memutuskan untuk membiarkan lampu depan atau lampu lain tetap menyala, pastikan kondisi lampu depan dalam keadaan baik. Atau lebih baik lagi apabila memasang lampu dengan sensor cahaya yang hanya menyala jika malam menjelang. Lalu bagaimana dengan token listrik pintar? Kamu tidak mau bukan? Bila lelah pulang mudik dan harus bertemu rumah yang gelap, cek juga token listrik pintar di rumah Anda. Apakah sudah cukup untuk ditinggalkan selama hari-hari mudik? Jika belum, segera diisi. Cek listrik sebaiknya dilakukan sesaat sebelum pergi mudik. Jika sudah dilakukan, jangan lupa pamit dengan tetangga untuk silaturahmi dulu, sekedar titip rumah. Karena silaturahmi itu selalu berbuah baik. Selamat mudik dan hati-hati di jalan. Lebaran, saatnya berkumpul dengan keluarga handai tolan, saat yang menyenangkan, silaturahmi, makan bersama. Bagi yang mudik, ini juga saatnya melepas rindu pada keluarga yang sudah lama tak berjumpa. Tapi tunggu dulu, untuk yang akan pergi mudik, sudah melakukan cek listrik belum? Saat meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, sebaiknya mengecek listrik untuk menghindari hal-hal seperti korsleting, kebakaran, dan tagihan listrik membengkak. Matikan aliran listrik yang dianggap tidak perlu, buatlah daftar alat elektronik jika dibutuhkan, seperti AC, TV, kulkas, kompor listrik, serta lainnya, guna menghindari bahaya kebakaran. Cabut aliran listriknya, jangan hanya sekedar mematikan tombol off. Jika kamu memutuskan untuk membiarkan lampu depan atau lampu lain tetap menyala, pastikan kondisi lampu depan dalam keadaan baik. Atau lebih baik lagi apabila memasang lampu dengan sensor cahaya yang hanya menyala jika malam menjelang. Lalu bagaimana dengan token listrik pintar? Kamu tidak mau bukan? Bila lelah pulang mudik dan harus bertemu rumah yang gelap, cek juga token listrik pintar di rumah Anda. Apakah sudah cukup untuk ditinggalkan selama hari-hari mudik? Jika belum, segera diisi. Cek listrik sebaiknya dilakukan sesaat sebelum pergi mudik. Jika sudah dilakukan, jangan lupa pamit dengan tetangga untuk silaturahmi dulu, sekedar titip rumah. Karena silaturahmi itu selalu berbuah baik. Selamat mudik dan hati-hati di jalan. Ya, kembali di program Spirit JC bersama PLN, tentunya Mitra JC. Hari ini kita masih di tema kita yang sangat menarik ini, adalah bagaimana kita tuh bisa hemat listrik ya, aman dan handal listrik di rumah kita, bersama edukasi dari K3. Dan bersama kita ada Mas Ferry Setiawan, tim leader K3L dan keamanan PLN Pusman Pro UPMK. Nah, untuk Mitra JC, nanti kita langsung menyapa, ada beberapa mitra yang sudah bergabung berpartisipasi. Bang Dipo langsung ini ya, kita langsung menyapa. Mas Ferry, kita langsung tanya jawab dulu sebelum nanti kita bicara seputar pengaduan ya, yang tadi yang sempat terjeda. Ini juga dari 08129636 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dipo dan Pak Ferry, saya Ida Royani dari Kampung Beting. Mau tanya dong, listrik di rumahku tuh suka sekali boros, kadang naik atau turun. Nah, itu karena apa ya? Mohon jawabannya. Terima kasih. Nah, ini dari Ibu Ida Royani. Memang ini sering terjadi nih. Kadang misalnya bulan Januari naik, bulan Februari turun.
Ya itu karena apa tuh biasanya itu Mas Ferry? Ya, terima kasih. Ini Ibu Ida ya. Ibu Ida Royani. Nah, Bu Ida, yang perlu diperhatikan adalah pertama adalah pola dulu. Jadi kalau tadi kita sudah bicara itu perangkat dan sistemnya, sekarang kita bicara pola penggunaan listrik di rumah dulu. Jadi pola penggunaan listrik ini penting seperti apa. Jadi perangkat itu kita perlu kenal, kalau makin lama digunakan, itu kebutuhan listriknya akan turun. Nah, seperti setrika, itu pas awal kita menggunakan itu tinggi sekali, Bang Dipo dan Bu Ida. Jadi kalau itu sering cabut colok, itu nanti akan mengakibatkan penggunaan listrik itu yang tinggi. Jadi usahakan untuk setrika itu sekali colok udah pakai. Sekali colok pakai untuk porsi yang banyak sekalian. Jadi jangan dibiasakan untuk kegiatan penggunaan listrik itu cabut colok itu aja. Jadi matikan terus nyalakan lagi. Nah, itulah yang sering terjadi seperti itu. Kemudian di hari Minggu, ini biasanya weekend atau apa itu, kalau di rumah ada AC itu kemungkinan akan nyala itu hampir 24 jam kalau nggak kemana-mana, nggak ada kegiatan. Betul. Nah, itu kalau bisa AC itu atau penggunaan AC mungkin bisa penggunaan bersama di ruang keluarga. Jadi kalau perangkatnya tadi sudah disesuaikan gitu ya, sudah ber-SNI, kemudian kabelnya juga sudah sesuai gitu, tinggal kita lihat pola penggunaannya. Jadi kalau pola penggunaannya nanti seperti tadi yang cabut colok atau masing-masing anak mati nyala, kemudian di ruangannya masing-masing gitu ya, pas di keluarga. Nah, itu akan lebih bagus kalau kita bisa mengumpulkan kegiatannya itu misalnya di ruang tamu atau istilah anak sekarang tuh di living room gitu ya. Jadi kegiatan bisa terfokus di sana, bisa banyak kegiatan yang terakomodir, dan penggunaan listrik juga perangkatnya juga sedikit. Itu Bang Dipo. Iya, dan memanfaatkan jendela yang ada juga tadi sudah disebutin ya. Jendela dan ventilasi di rumah. Ventilasi ya. Misal kalau di atap itu nggak harus genteng, tapi harus dikasih semacam kaca ya. Iya, supaya ada cahayanya masuk. Iya, nah itu tipsnya Mitra Jesi. Tapi memang bener ya kalau misalnya cabut colok itu juga bikin listrik itu besar ya. Jadi mungkin kalau yang standby gitu gimana nih, misal kayak AC gitu tinggal klik gitu. Iya, itu sama. Jadi kalau aja, AC itu pas kalau kita lihat grafik ya Bang Dipo ya, mungkin kayak ini Bang Dipo. Jadi begitu pas dinyalakan itu langsung naik segini, langsung naik 2 kali. Nanti berangsur-angsur dia akan turun. Jadi kalau misalnya listrik di rumah Bapak Ibu itu kan listrik itu AC itu 520 rata ya. Jadi pas di awal dia itu akan naik ke 1000. Jadi 1000 terus nanti lama-kelamaan turun, baru nanti mungkin beberapa waktu akan turun ke 500 sesuai daya yang di tampilan itu. Jadi pas awal itu akan naik tinggi, kemudian akan seiring waktu akan berangsur menyesuaikan yang di tampilan, atau 500 watt atau 380 atau berapapun itulah. Nanti akan menyesuaikan. Jadi pas di awal itu akan selalu tinggi wattnya gitu Bang Dipo. Karena baru ya, masa awal gitu jadi langsung tinggi gitu ya. Iya, jadi emang baru berangsur-angsur turun sesuai dengan watt yang dimiliki. Sesuai watt yang tertera di perangkat tersebut gitu. Ya, makanya kadang kita suka misalnya kalau wattnya udah udah ketika kita colok langsung mati lampu, ya itu karena faktornya ya. Iya, gitu. Jadi karena terlalu tinggi ininya. Jadi kadang kita kan kalau mau nyalain gitu nggak boleh barengan gitu ya. Nah, itu alasannya juga benar. Oh, gitu. Jadi kadang kalau barengan langsung cetek gitu, itu langsung turun dayanya. Terus kemudian juga ini Bu Ida kalau boleh tahu nanti di rumahnya untuk kabelnya ya, yang mungkin kita nggak tahu ya, karena kabel itu pengaruhnya besar karena dia akan semua sumber itu dari kabel itu, alirannya dari sana. Jadi seperti kita ibaratkan kalau jalanan itu
Kalau kabelnya kecil, kemudian kebutuhannya besar, nanti macet dan buang bensin di perjalanan itu. Istilahnya buang listrik di sepanjang perjalanan itu. Iya. Kabel juga diperhatikan. Bang Dipo juga kayaknya kalau udah ini pengen diganti deh, dicek lagi kabel-kabelnya. Yang pasti harus ada SNI-nya yang tadi sudah disebutin. Karena Iya, betul sekali. Kalau ada SNI itu insya Allah aman lah ya. Aman. Walaupun tidak memastikan ya, tapi setidaknya dengan ada SNI itu Kita memperbesar kemungkinan untuk amannya itu. Betul. Nah, ini ada pertanyaan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau rumah ibadah kayak masjid, di tempat saya kan banyak sekali AC, kira-kira PLN bisa memberikan harga khusus nggak? Ada subsidi nggak? Nah, ini mohon pencerahannya. Ini juga sesuai dengan iklan yang nanti kita akan tampilkan ya, Mitra JC ya. Tapi kalau dari Mas Ferry sendiri itu seperti apa? Itu kalau misalnya kayak tempat ibadah, nah ini ada harga khusus nggak? Karena kan kalau tempat ibadah AC kan nggak satu ya pasti ya. Pasti iya, betul. Banyak sekali. Jadi dari PLN itu sudah banyak sekali, PLN dan pemerintah itu sudah menetapkan banyak sekali tarif. Jadi tarif itu bermacam-macam. Jadi nanti dipastikan lagi untuk pendaftaran rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya. Jadi bukan hanya rumah ibadah tapi fasilitas umum juga. Misalnya ada balai RT ataupun tempat yang dipergunakan secara umum. Fasilitas umum itu dipastikan bahwa listriknya itu telah didaftarkan ke tarif sosial, Bang Dipo. Dan tadi siapa yang bertanya? Ini tidak disebutkan namanya. Oh, tidak disebutkan namanya ya. Jadi dipastikan bahwa penggunaan tarifnya itu adalah tarif sosial. Karena tarif sosial, tarif bisnis, tarif industri, tarif rumah tangga itu berbeda-beda. Dan ada juga yang tarif yang apa? Yang bisnis. Di perkampungan itu apa sih, Pak? Tarif untuk di perkampungan itu rumah tangga. Oh, rumah tangga itu masuknya ya? Masuknya rumah tangga. Ya, jadi diperhatikan bahwa nanti di statusnya itu, di KWH-nya itu sudah menggunakan tarif sosial. Makanya nanti udah ada harga khusus yang insya Allah akan meringankan kita semua dan membuat kita nyaman dalam beribadah maupun berkegiatan aktivitas sosial yang lainnya gitu, Bang Dipo. Nah, mungkin ada sedikit informasi ya mengenai tarif ini ya. Jadi kalau di rumah tangga itu kita kenal rumah tangga seperti rumah-rumah kita itu ada tarif R1, kemudian ada tarif R2 dan R3. Jadi kalau R1 itu ada tarif dia itu dari 900 volt ampere atau tarif yang bisa kena tarif tegangan 900 gitu ya sampai 2200. Itu tarifnya nanti sama di harga sekitar 1470 gitu ya, Bang Dipo ya. Nah, kemudian nanti yang di R2 atau rumah tangga 2 itu nanti ada tarifnya itu sebesar 1699. Jadi ada sedikit perbedaan sekitar 250-an rupiah lah ya. Dari rumah tangga 1 dan rumah tangga 2. Nah, nanti bisa dilihat di token itu, di token waktu teman-teman ngisi atau di struk pembayaran itu nanti teman-teman bisa kelihatan dia R1, R2, R3 atau sosial gitu. Jadi nanti harus dicek dulu di sana. Mudah-mudahan kalau untuk rumah ibadah sudah dipastikan harapannya udah tarif sosial semua. Itu harapannya di situ. Iya. Jadi ini harus dicek lagi ya. Tadi Bang Dipo juga baru tahu. Jadi kalau kita misalnya ada struk, misalnya struk PLN, itu ada pasti ada ini ya. Ada keterangannya, kodenya ya. Iya. R1 tarif sosial, R2, R2, R3 atau R3. Tarif sosial. Jadi itu untuk yang rumah tangga dan tempat sosial. Kalau untuk yang bisnis, nanti ada lagi bisnis itu bisnis 2 dan bisnis 3. Jadi sudah cukup bermacam-macam, tapi kita kadang nggak memperhatikan itu ya. Kita tuh bayar dan udahlah kita tinggal percaya deh gitu. Iya, betul. Padahal ada ya. Iya, untuk tarif sosial sudah. Iya, mudah-mudahan ini bisa dicek lagi Mitra JC ya. Tadi sudah dikasih tips oleh Mas Ferry berkaitan dengan rumah ibadah ya.
Nah, ini juga dari Ria dari Sukapura mau tanya dong, kalau listrik konslet apa yang segera kita lakukan? Apakah benar tindakan yang pertama kita matikan semua listriknya? Dan kedua, kalau stop kontak terbakar apa yang harus dilakukan juga ini Mas Ferry? Terima kasih dari Ria di Sukapura. Oke, terima kasih Mbak Ria. Ada ya. 3 pertanyaan nih kayaknya. Nggak apa-apa. Kita Nggak jawab apa-apa ya, satu-satu ya. kita jawab pertanyaan. Oke. Jadi pertama kalau terjadi konsleting itu sebenarnya kalau rumah itu sudah tersetting dengan benar, nggak usah kita matikan, harusnya otomatis sudah mati sendiri. Jadi MCB itu akan bekerja untuk mematikan jalur listrik yang sesuai dengan yang konsleting tadi. Jadi kan ada beberapa rumah yang dia itu satu MCB di dalamnya itu tadi kalau kita jelaskan. Kemudian ini kalau ibaratkan nanti meteran di sini, sisi dinding luar, MCB di dinding dalam gitu ya. Nanti kalau ada konsleting di bagian rumah, itu harusnya MCB ini yang bekerja untuk memutuskan arus listrik dari dalam ini. Jadi udah otomatis. Nah, nanti tinggal di dalam ini dibagi berapa jalur. Apakah 1 jalur MCB, 2 jalur atau 3 jalur. Nah, kalau nanti di rumahnya Mbak Ria nanti hanya ada 1 jalur, otomatis semua jalur listrik di rumah itu akan mati. Tapi kalau nanti ada 2 jalur, maka yang mati hanya jalur yang konsleting saja. Jadi tidak perlu kita matikan semuanya untuk perbaikan. Nah, kemudian kalau ada stop kontak yang terbakar, nah ini yang sering kejadian itu. Pertama alatnya itu biasanya itu nggak SNI ini. Biasanya itu nggak SNI, kemudian kabel yang dipakai itu biasanya kecil. Kabel yang dipakai kecil, kemudian beban yang digunakan perangkatnya itu terlalu wattnya besar. Nah itu seringkali kejadian kebakarannya antara 3 itu ya. Bisa 2 atau cuma salah satu penyebabnya saja. Nah, penggantiannya yang pertama kalau bisa nanti pas penggantian saklar itu dicek kabelnya. Kalau kabelnya itu mudah untuk diurut dan diganti, mungkin bisa diganti juga. Tapi kalau nanti tidak memungkinkan, pastikan nanti tahu batasannya untuk penggunaannya nanti. Jadi misalnya dari saklar itu tidak ditarik ke pencabangan lagi, roll kabel lagi, kemudian untuk penggunaan perangkatnya juga bisa bergantian. Itu Bang Dipo dan Mbak Ria. Ada yang saya lewatkan nggak tadi pertanyaannya? Iya, tadi sudah sepertinya tidak deh. Iya. Dan bicara tentang apakah benar tindakan yang pertama kita matikan semua listriknya? Iya, benar. Kalau nggak otomatis mati sendiri ya. Tapi kalau nggak mati sendiri, lebih baik coba dicek MCB-nya. Karena harusnya MCB-nya itu bisa matikan sendiri tanpa harus kita matikan. Pantesan ya kalau misalnya di rumah tuh pernah Bang Dipo itu ada stop kontak, kemudian kayak konslet gitu, tapi nggak bikin semuanya mati ternyata. Iya. Hanya di area situ di saja. Di jalurnya yang MCB itu tadi, jalurnya kita bagi berapa gitu Bang Dipo. Jadi kalau benar, tapi nggak bisa saya benarkan juga karena kalau nggak otomatis itu berbahaya gitu. Jadi harapannya bisa otomatis lah. Itu berlaku di token sama yang di PLN yang pasca bayar ya? Berlaku baik di prabayar maupun pasca bayar. Kalau prabayar kan token ya. Kalau pasca bayar yang biasa. Yang ada tagihan setiap tanggal 20. Maksimal bayarnya. Tapi kalau bisa tanggal 5 udah bayar. Biar nggak ada dendanya nanti kalau lewat tanggal 20. Ya. Kok Bang Dipo kayaknya siaran ini gitu baru tahu Bang. Padahal kita hidup udah lama bersama listrik. Itu kalau istilahnya apa karena biasanya istri kali ya? Terlalu sering berinteraksi, melupakan keistimewaan. Jadi kalau untung seperti Ramadan inilah, kalau sering ketemu Ramadan ini kita kadang lupa istimewanya Ramadan. Gitu. Aduh, jadi ingat dosa-dosa lagi nih Ramadan ya. Baik nih, Mas Ferry, saya mau tanya juga nih, ada kayaknya ini waktu kita kayaknya nggak cukup nih 1 jam, tapi nggak apa-apa kita singkat aja.
bicara seputar pengaduan. Tadi sempat terputus, terjeda gitu ya. Pengaduan kalau misalnya ada listrik mati atau ada masalah berkaitan dengan listrik. Nah, itu seperti apa? Iya. Kita Ini harus- teman-teman kan rata-rata sejak pandemi COVID kita yakin kan hampir semua sudah memiliki gadget ya. Handphone ataupun perangkat gadget yang lainnya, tablet. Nah, ini teman-teman bisa unduh PLN Mobile. Oke. Jadi dari sana nanti teman-teman bisa pantau penggunaan listrik bulanannya. Ya. Ada grafiknya, bisa naik turun gitu. Kemudian ada banyak promonya juga Oke. di PLN Mobile itu. Kemudian untuk pengaduan juga lewat PLN Mobile itu. Jadi satu aplikasi bisa untuk kita beli listrik, bisa untuk kita memantau penggunaan listrik, bisa kita gunakan untuk pengaduannya. Dan enaknya kalau di PLN Mobile itu Bang Dipo, Ya. pengaduannya itu nanti kita terekod. Jadi misalnya kita mengadukan listrik hari ini, kemudian laporannya masuk, kita diberitahu berapa lama maksimal untuk penyelesaian pekerjaannya. Kemudian progresnya. Jadi kalau kayak kita kirim paket itu ya, ada ketahuan, bisa Ada dilacak ketahuan. lah sampai di Bener-bener. mana gitu. Itu kelebihannya kalau kita pengaduan lewat PLN PLN Mobile. Mobile. Nah, kemudian juga ada PLN 123. PLN 123 itu telepon ya. Depannya pakai kode area Pagar. dulu. Oh, kode area. Ya, kayak Jakarta ini 021 baru 123. Hmm. Nah, nanti untuk yang belum memiliki perangkat gadget bisa pakai PLN 123, tapi kalau sudah punya gadget akan lebih cepat dan Pakai bisa PLN terpantau Mobile. pakai PLN Mobile. Ya, silahkan Mitra JC download aplikasi PLN Mobile ya. Iya, betul sekali. Satu aplikasi untuk semua kebutuhan listrik di rumah. Wih, luar biasa. Ini karena kita sudah hampir di ujung di perjumpaan kita hari ini, Mas Ferry. Promonya boleh Boleh. Nah, dong. justru itulah kita ada promo juga dari PLN Mobile. Bukan dari PLN Mobile ya. Iya, dari PLN. Oh, tetap ya. Dan PLN. dari PLN. Nah, itu seperti apa sih promonya, Mas Ferry? Ini bisa ditampilkan di layar. Jadi ini ya untuk teman-teman sekalian yang di rumah. Ini kalau teman-teman dayanya terlalu kecil, misalnya nyalakan TV atau sama nyalakan AC Iya. kok sudah mati listriknya, berarti kan Harus udah tambah waktunya tambah daya. daya listrik ya. Jadi Nah, ini dia ininya apa namanya? Screennya gambarnya Iya. kita tampilkan. Nah, jadi itu gimana? diskonnya itu besar sekali Bang Dipo. Iya. Jadi kalau sebelumnya itu yang bisa berkisar 1 sampai 2 juta untuk tambah daya, ini sekarang hanya sekitar 2.300 2.300 rupiah saja. Betul. Itu untuk yang rumah tangga ya. Iya, iya, Nah, iya. kalau nanti yang rumah ibadah, ini yang mau tambah daya Nah, bagi ini. para pengurus, teman-teman pengurus itu hanya 150.000 rupiah. 150.000 rupiah. Dan itu bertahan sampai dengan periode 30 April. Oh, bentar lagi ya berarti Masih ya. ada waktu. Dan tenang saja kalau PLN itu pengajuannya tidak mengenal hari libur. Hari libur ya enggak ya? Enggak, jadi mau hari libur, mau Weekend gitu. weekend, tetap bisa mengajukan, tetap bisa diproses. Ya, ini layar yang disaksikan Mitra JC. Jadi ada tambah daya buat rumah ibadah dan rumah tangga yang tadi sudah disebutin ya. Jadi harganya Berkah Ramadan 2023 sesuai dengan tagline-nya pada tahun ini. Jadi PLN membuka kesempatan memberikan harga spesial tambah daya 150.000 itu khusus untuk rumah ibadah. Adapun untuk rumah tangga ini 2.300 rupiah. Dan ini bisa dari daya dari 450 ke 900 ke 1.300, 2.200, 3.500 sampai 4.000 ya. Sampai dengan 5.500. Oh, sampai 5.500 ya? Ya, jadi Iya. bisa dari 900 sampai 5.500. 5.500 itu cukup Ya. besar. Ya, tapi ini harus ada informasi juga bahwa khusus pelanggan tegangan rendah ini tambah daya sampai dengan 5.500. Ya, rumah tangga. Yang rumah tangga ya. Dan ini semua permohonan diajukan hanya melalui PLN Mobile. Betul sekali. Jadi silakan Mitra JC download PLN Mobile agar
satu aplikasi untuk semua kebutuhan listrik di rumah kita. Aduh, luar biasa ini Pak Ferry Setiawan atas informasinya. Dan Mitra JC terutamanya buat rumah ibadah ini masih ada harga diskon 30 April 2023. Ayo segera untuk bisa hubungi PLN Mobile, download aplikasinya biar lebih mudah nanti dapat ininya informasi lebih jelasnya. Terima kasih Mas Ferry Setiawan. Terima kasih Bang sudah Dipo. mampir ke Radio JC berbagi informasi. Bang Dipo dari yang nggak tahu akhirnya jadi tahu bagaimana tips hemat listrik agar listrik kita tuh aman, hemat, murah, handal dan tidak memiliki mengurangi resiko yang ada pastinya ya. Betul sekali. Baik, ada pesan terakhir sebelum kita tutup? Ya, atau catatan kita? Ya, catatan kita, terima kasih ini buat teman-teman dan jangan lupa itu saja, pastikan bahwa listrik di rumah kita itu menjadi tanggung jawab kita, ya. Sehingga keamanan harus kita pastikan sendiri, karena orang lain peduli tapi belum tentu mau mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Siap. Gitu. Dan terakhir jangan lupa install PLN Mobile untuk kebutuhan listrik kita semua di rumah. Oke, abis ini kita langsung download bareng-bareng ya Mitra JC ya, download aplikasi PLN Mobile agar informasi yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Nasrunillah wa fatun qarib wa basyiril muminin bersama Bang Dipo Usman dan Mas Ferry Setiawan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran, saatnya berkumpul dengan keluarga handai tolan, saat yang menyenangkan, silaturahmi, makan bersama. Bagi yang mudik, ini juga saatnya melepas rindu pada keluarga yang sudah lama tak berjumpa. Tapi tunggu dulu, untuk yang akan pergi mudik, sudah melakukan cek listrik belum? Saat meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, sebaiknya mengecek listrik untuk menghindari hal-hal seperti korsleting, kebakaran, dan tagihan listrik membengkak. Matikan aliran listrik yang dianggap tidak perlu, buatlah daftar alat elektronik jika dibutuhkan, seperti AC, TV, kulkas, kompor listrik, serta lainnya, guna menghindari bahaya kebakaran. Cabut aliran listriknya, jangan hanya sekedar mematikan tombol off. Jika kamu memutuskan untuk membiarkan lampu depan atau lampu lain tetap menyala, pastikan kondisi lampu depan dalam keadaan baik. Atau lebih baik lagi apabila memasang lampu dengan sensor cahaya yang hanya menyala jika malam menjelang. Lalu bagaimana dengan token listrik pintar? Kamu tidak mau bukan? Bila lelah pulang mudik dan harus bertemu rumah yang gelap, cek juga token listrik pintar di rumah Anda. Apakah sudah cukup untuk ditinggalkan selama hari-hari mudik? Jika belum, segera diisi. Cek listrik sebaiknya dilakukan sesaat sebelum pergi mudik. Jika sudah dilakukan, jangan lupa pamit dengan tetangga untuk silaturahmi dulu sekedar titip rumah. Karena silaturahmi itu selalu berbuah baik. Selamat mudik dan hati-hati di jalan.